Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, perkenalkan saya Aska dari mahasiswa dari kampus PT IKI Prodi KPI semester 6. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang isi surat Al-Ikhlas. Nah, pada ayat pertama yang dibaca Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Katakanlah Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Tentu kita mengambil dari kata Al-Ahad, yaitu yang Maha Esa. Nah, apa itu Esa? Yaitu artinya Allah itu jumlahnya satu, tidak banyak, tidak seperti Tuhan di agama Hindu atau di agama Kristen yang Tuhannya ada. Kalau di agama Hindu itu dewanya ada banyak. Nah, sementara di agama Kristen Trinitas, dia Tuhannya ada 3. Nah, tentu ini berbeda dengan konsep Islam. Kalau konsep Islam itu Allah itu jumlahnya satu, jadi tidak ada Allah yang lain, Allah yang bagian dalam, misalnya dalam Hindu dia dewa laut, dewa api, itu tidak ada dalam Islam, itu beda. Allah itu Al-Ahad, yaitu Maha Esa. Nah, yang kedua yaitu Allahus Somad, yaitu Allah tempat meminta segala sesuatu. Artinya Allah itu Maha mengabulkan doa. Artinya ketika hambanya, selama hambanya itu berdoa dan memohon kepada Allah, Allah akan mengabulkan doanya selama hamba itu bersungguh-sungguh dalam ada usaha dan ada harapan dan berdoa kepada Allah. Dan ayat ketiga yaitu lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Apa maksud ayat ini? Ayat ini sebenarnya yaitu juga teguran bagi orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu beranak atau Allah mempunyai anak. Ya, tentu ini berbeda dengan Islam. Di Islam itu Allah tidak mempunyai keturunan atau tidak beranak. Dan yang terakhir yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dan apa maksud tidak ada sesuatu yang setara dengan dia? Yaitu Allah itu tidak mirip dengan makhluknya. Kita kan makhluk ini pasti mempunyai tangan, mempunyai kaki, atau mempunyai perasaan. Nah, itu berbeda dengan Allah. Ini banyak digambarkan dalam agama-agama lain, yaitu seperti misalnya agama Hindu yang Tuhan satu-satunya itu digambarkan seperti gajah, atau Tuhannya agama Buddha yaitu digambarkan seperti mukanya seperti manusia. Nah, itu tentu berbeda dengan Islam. Di Islam itu dalam surat Al-Ikhlas ini walam yakul lahu kufuwan ahad, yaitu Allah, yaitu tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, yaitu bahwa Allah itu tidak mirip dengan makhluknya. Ya, berarti Allah itu, ya maksudnya Allah tidak setara dengan makhluknya, tidak makan dan tidak minum, dan dia memegang dan maha melihat, memegang dan bisa melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Ya, itu dia mungkin penjelasan dari surat Al-Ikhlas tadi. Surat Al-Ikhlas ini berisi tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Allah. Ya, mungkin itu sekian dari ceramah saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.